topic, we are going to talk about freedom Topik yang hari ini yang kita bicarakan adalah tentang kebebasan through forgiveness. melalui pengampunan. It's such a pleasure to be able to look at this. Sangat bersukacita untuk bisa melihat hal ini. We're here in 1 John 1:9. Kita ada di 1 Yohanes 1 ayat 9. If we confess our sins, Jika kita mengaku dosa kita, He is faithful and just Ia setia dan adil, to forgive us of our sins sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita and to cleanse us from all dan unrighteousness. menyucikan kita dari segala kejahatan. A gift that the Lord gives us Karunia yang diberikan kepada kita when we accept Jesus as our Lord and Savior ketika kita menerima Yesus sebagai penyelamat kita. is total, complete, absolute forgiveness. Itu adalah pengampunan yang sempurna. No matter what your past is, Walaupun apapun masa lalu kita, no matter how badly you feel you have sinned, walaupun kau merasa dosa saya terlalu besar, no matter what you have done, tidak peduli apapun yang sudah kau lakukan, the Lord completely forgives you. Tuhan benar-benar sudah mengampuni engkau. The Apostle John tells us, Jadi Rasul Yohanes mengatakan kepada kita, if we confess our sins, kalau kita mengakui dosa kita, He is faithful and just to forgive us of our sins Ia Allah yang setia dan adil untuk mengampuni dosa-dosa kita and to cleanse us from all dan unrighteousness. menyucikan kita dari segala kesalahan kita. Did you hear that? Kau dengar itu? All we need to do Apapun yang segala sesuatu yang harus kita lakukan is to confess and repent. adalah untuk mengakui dan bertobat. In doing this, Dengan melakukan hal ini, we receive complete kita forgiveness. menerima pengampunan total. Peter said, Petrus mengatakan, He, Dia, that's Jesus, yaitu Yesus, Himself bore our sins in His body on the cross, Yesus sendirilah yang menanggung dosa-dosa di kayu salib, so that we might die to sin sehingga kita bisa mati di dalam dosa and kita live for righteousness. dan hidup di dalam kebenaran. By His wounds you have been healed. Dengan luka Tuhan Yesus kita sudah disembuhkan. Jesus has taken the full penalty for your sin on the cross, Tuhan Yesus yang sudah mengambil seluruh kesalahan hukuman kita di kayu salib, so that you don't have to. sehingga kita nggak perlu mati di kayu salib. Jesus, through the work of Calvary, Tuhan Yesus di Kalvari opens the way up for us to stand righteous before God. membuka jalan bagi kita sehingga kita bisa berdiri di hadapan Allah. So another part of God's amazing grace Salah satu bagian dari kasih karunia Allah yang luar is biasa, we have been justified. bahwa kita sudah dibenarkan. It is just as if I had never sinned. Sama seperti kita nggak pernah berdosa. Hosea the prophet Hosea seorang nabi is instructed, diperintahkan Tuhan, go and marry a prostitute, pergi dan kawinilah seorang pelacur so that some of her children will be conceived in prostitution. dan milikilah anak-anak pelacur. This will illustrate how Israel has acted like a prostitute Ini menggambarkan bahwa Israel kehidupannya itu sama seperti pelacur, by turning against the Lord dengan membelakangi Allah and worshipping other gods. dan menyembah kepada dewa-dewa lain. Israel, time and time again, Israel terus-menerus turned to idols beribadah kepada Baal abandoned God in every way, dan meninggalkan Allah dalam segala hal, giving in to the seductions of the world mengikuti keinginan-keinginan dunia, and the lusts of the flesh. hawa nafsu dari daging. Yet God never ceases to show His unfailing love, mercy to them. Tapi Allah tidak pernah berhenti untuk menunjukkan kasih setianya kepada mereka. The book of Hosea finishes with, Buku Hosea diakhiri dengan return, O Israel, kembalilah Israel to the Lord your God, kepada Tuhan Allahmu, for your sins have brought you down. karena dosamu sudah membuat kau jatuh. Bring your confessions and return to the Lord.
bertobatlah kepada Tuhan dan akui dosamu. Say to him, forgive all our sins. Katakan kepadanya, ampuni segala dosa-dosa kami. And the Lord keeps drawing the people to himself. Dan Tuhan terus-menerus menarik orang-orangnya untuk semakin dekat kepada Dia. His love is unfailing. Kasih setianya tak berkesudahan. Even in the Old Testament. Bahkan di Perjanjian Lama. Some people think the Old Testament has no love. Banyak orang berpikir Allah di Perjanjian Lama tidak penuh kasih. But we can see God's love for Israel. Tapi kita bisa melihat kasih Allah terhadap orang Israel. How when they turn from sin Bagaimana mereka berbalik dari dosa-dosanya and come back to him, dan berbalik kepada Allah. he always draws them back into his loving arms. Dan Allah selalu menarik mereka kembali kepada tangan yang penuh kasih. Romans 5:8 Di Roma 5 ayat 8 says, dikatakan but God showed his great love for us bahwa Allah menunjukkan kasih setianya yang besar kepada kita by sending Christ to die for us dengan mengirimkan Yesus untuk mati bagi kita while we were still sinners. ketika kita masih berdosa. Isaiah 1:8. Yesaya 1 ayat 8. Come now and let us reason together, says the Lord. Datang sekarang dan mari kita berperkara. Though your sins are like scarlet, Walaupun dosamu seperti merah kermisi, they shall be as white as snow. mereka akan putih seperti salju. Though they are red like crimson, Walaupun mereka merah seperti kesumba, they shall be as wool. mereka akan seperti wool, bulu domba. God forgives us freely. Allah benar-benar mengampuni kita. We just need to receive it. Kita hanya perlu untuk menerimanya. Failing to accept God's forgiveness Kalau kita tidak mau menerima, can lead to feelings of guilt, tidak mau menerima pengampunan Allah akan membuat kita merasa bersalah, shame, malu, and condemnation. dan merasa terdakwa. These are unhelpful emotions Ini adalah emosi-emosi yang tidak bisa kita kontrol that can invade our souls dan bisa merusakkan jiwa kita and affect every area of our lives. dan bisa mempengaruhi seluruh area dalam kehidupan kita, Spiritual, secara roh, physical, secara fisik, emotional, emosi, and psychological. dan secara psikolog. We need more than a mere intellectual understanding of God's forgiveness. Yang kita butuhkan bukan cuma sekedar kepandaian untuk mengerti Allah. It needs to reach down deep into our heart. Pengetahuan itu harus masuk sampai ke dalam hati kita. Sometimes it can take time for a deep heart revelation. Kadang-kala itu perlu wahyu dari Allah. As we fully receive His forgiveness, Ketika kita benar-benar menerima pengampunan dari Tuhan, it will bring great healing to our emotions. akan membawa kesembuhan yang luar biasa buat emosi kita. Anytime we feel that we have not been forgiven, Kapanpun ketika kita merasa, oh saya belum diampuni, we need to confess what God's word says kita harus berani memperkatakan firman Tuhan to counteract the lie of Satan. untuk menanggulangi perbuatan dari si setan The one who brings condemnation. yang menjadikan kita terdakwa. Who are we going to believe? Siapa yang kita mau percaya? Satan, who wants to condemn us, Setan yang terus menyalahkan kita, or our feelings which can change, atau perasaan kita yang bisa berubah-ubah, or God's word, atau firman Tuhan which is the same yesterday, yang tetap sama kemarin, today, hari ini, and tomorrow. dan besok. We can increase our faith Kita bisa menambah iman kita by meditating on God's promises. dengan merenungkan janji-janji firman Allah. The battlefield really takes place in our mind, Peperangan itu terjadi di pikiran kita, our thought life. di dalam yang ada di pikiran kita. If we can bring our thinking into line with God's thinking, Kalau kita bisa membawa pikiran kita selaras dengan apa yang Tuhan mau, eventually our feelings will catch up.
akhirnya feeling kita, perasaan kita akan mengikuti. Back to that scripture. Balik ke firman Tuhan. Come now and let us reason together, says the Lord. Mari kita berperkara, kata Tuhan. Though your sins are like scarlet, Walaupun dosamu seperti kain kesumbah, they shall be as white as snow. akan putih seperti salju. Though they are red like crimson, Walaupun mereka seperti kirmizi, they shall be as wool. mereka akan seperti bulu domba. White as snow. Putih seperti salju. Not a hint or trace of red remaining. Tidak ada jejak atau setetes pun dari warna merah. Completely wiped clean. Benar-benar bersih putih. Totally gone. Semua yang kotor hilang. In the US, Di Amerika, the president has a unique ability presiden mempunyai suatu keahlian yang khusus to pardon someone untuk mengampuni seseorang for federal crimes. untuk kejahatan-kejahatan federal. He can give a full and unconditional pardon. Jadi presiden bisa memberikan pengampunan penuh. Recently, there was a scandal Baru-baru ini ada skandal when President Biden ketika Presiden Biden gave a pardon to his son, Hunter Biden. memberikan pengampunan kepada anaknya Hunter Biden. He received a complete, full and unconditional pardon Jadi anaknya ini menerima pengampunan total for tanpa his syarat crimes. untuk kejahatan-kejahatannya, His father loved him karena ayahnya sangat mengasihi and dia did not want to see him suffer. dan tidak mau melihat anaknya sengsara. Do you know, this is almost a demonstration of how God our Father is. Tahukah engkau, ini sama demonstrasi kasih Allah terhadap kita. His love for us is scandalous. Kasih Allah kepada kita itu seperti tadi. He gives us a full and unconditional pardon. Allah memberikan kita kasih pengampunan yang penuh dan tanpa syarat. Though our sins are like scarlet, Walaupun dosa kita seperti merah, seperti they salju, have become white as snow. sudah menjadi putih seperti salju. In Psalm 130, Di Mazmur verses 3 to 4, ayat 3 dan 4, David says, Daud berkata, If you, Lord, kalau engkau Tuhan kept a record of sins, mencatat dosa-dosa saya, Lord, who could stand? siapa yang bisa berdiri? But with you there is forgiveness, Tapi terhadap engkau, di dalam engkau ada pengampunan, so that we can, supaya kita bisa with reverence, serve you. dengan penuh penghormatan melayani engkau. The Lord keeps no record of wrong. Bahwa Tuhan tidak mencatat segala kesalahan kita. It is against His nature, Itu melawan natur dari Allah. His character. Beda dari karakter Tuhan. God is love, Tuhan adalah kasih. and love keeps no record of wrongs. Dan kasih tidak mengingat kesalahan. Mark 11:25 Markus 11 ayat 25 tells us, mengatakan, and when you stand praying, ketika engkau berdiri dan berdoa, forgive ampuni. if you have anything against anyone, Kalau engkau mempunyai sesuatu di dalam hatimu terhadap orang so lain, that your Father who is in heaven sehingga Bapamu yang di surga may also forgive your sins. juga bisa mengampuni. Just as God has forgiven us, Sama seperti Allah mengampuni kita, He commands us to forgive one another. Allah juga memerintahkan kita untuk mengampuni satu sama lain. Forgiveness is not a feeling. Pengampunan bukan perasaan. It's a decision that we make Itu adalah keputusan yang kita buat. because it's what we want to do Itulah yang mau kita lakukan. that's right before God. Yang benar di hadapan Allah. It's a quality decision Itu adalah keputusan yang That's- harus kita lakukan. sometimes won't be easy, Kadang-kala susah and it might take time to go through the process, dan perlu waktu untuk melakukan hal ini. depending on how severely you have been hurt. Tergantung dari seberapa parahnya engkau merasa disakiti. Forgiveness was important to Jesus. Pengampunan sangat penting He bagi Yesus. taught about it often. Yesus sering mengajar tentang pengampunan. He gave the disciples many
examples in his teaching. Tuhan memberikan banyak sekali contoh-contoh kepada murid-muridnya. When he taught the disciples how to pray, Ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk bagaimana caranya berdoa, it included forgiveness. termasuk pengampunan. He told us not to offer our gift at the altar Dikatakan jangan mempersembahkan persembahanmu di altar until we first went and reconciled with our brother. sampai kita berbaikan dengan saudara kita. Jesus knew how difficult it can be for us to forgive, Tuhan Yesus tahu betapa susahnya kita mau mengampuni. and it can be a stumbling block to receiving the great truth of the gospel. Dan itu bisa menjadi suatu batu sandungan bagi kita ketika kita mau menerima firman Tuhan. As I listen to people, Ketika saya mendengar orang-orang, I realize this is a big issue for many people. ini merupakan masalah besar bagi banyak orang. Add to this, we have many misunderstandings. Bahkan kita banyak kesalahpahaman. So often, Seringkali it can be because of a misunderstanding. karena kesalahpahaman, We feel we have been hurt, kita merasa kita sudah disakiti, that the person has wronged us, bahwa orang itu sudah berbuat salah pada kita, and then we take offense. dan kita jadi tersinggung. What can be cleared up Apa yang bisa diperbaiki with a conversation, dengan saling ngomong, bicara, peppered with some mercy and grace, ditambahkan dengan belas kasihan dan anugerah, becomes a big deal. menjadi suatu hal yang beda. Then our pride can get in the way, Dan mungkin juga rasa kebanggaan kita bisa menghalangi, and we can fail to recognize any part that we have played in the problem. dan kita jadi tidak bisa melihat, oh kenapa bisa hal ini bisa terjadi. When we fail to live and walk in forgiveness, Ketika kita gagal untuk hidup di dalam pengampunan, it destroys the work of the kingdom. menghancurkan perbuatan dari Allah, It gives power to the lie untuk memberikan kekuatan kepada kebohongan, that all Christians are hypocrites. seperti orang Kristen adalah munafik. It's quite amazing Sangat luar biasa that those who profess they don't believe in God yang mengatakan, orang-orang yang mengatakan bahwa mereka tidak percaya kepada Allah, still understand how Christians should walk in love. tapi mereka tahu bahwa orang Kristen itu harus berjalan di dalam kasih. It's so important Sangat penting that we come and receive God's healing bahwa kita datang dan kita menerima kesembuhan dari Allah in the places where we have been hurt and wounded. di tempat di mana kita merasa terluka. Unresolved wounds Jadi luka-luka yang tidak diselesaikan create a lens over our spiritual eyes, menciptakan seperti ada lensa di dalam mata rohani kita that will block us from seeing other people yang akan menghalangi kita untuk melihat orang lain, and ourselves demikian juga ke diri kita, the way we truly are. bagaimana kita seharusnya sebenarnya. So we must always Jadi kita harus selalu go to God pergi kepada Allah and ask Him to help us dan minta kepada Allah receive His healing love in our lives, untuk menerima pengampunan dan kasih dalam kehidupan kita, so we can walk with clear vision. supaya kita bisa berjalan dengan penglihatan yang bagus, yang jernih. God has forgiven us for so much. Allah sudah mengampuni kita begitu banyak, He calls us to extend that same forgiveness to others. dan Allah memanggil kita untuk juga memberikan pengampunan buat orang lain. God wants to give us power from on high, Allah memberikan kita kekuatan dari yang maha tinggi, but He cannot do that tapi Allah tidak bisa melakukannya when we allow ourselves to be distracted kalau kita membiarkan diri kita nggak bisa konsentrasi by petty arguments, dengan hal-hal yang kecil, by unforgiveness. dengan ketidak bisa untuk mengampuni. When I find myself starting to dwell on something that happened to me, Ketika saya mencoba untuk memahami apa yang terjadi dalam diri saya tell myself, berkata kepada diri saya, get over it. oh selesaikan itu deh. I have learned Saya sudah belajar, not to focus jangan fokus on the little things. kepada hal-hal kecil, tak berarti. Unforgiveness
forgiveness ketidakmampuan untuk mengampuni leads to division and disunity in our homes menyebabkan keretakan, perpecahan dalam rumah and churches. dan juga di gereja. If we can't love the people Kalau kita tidak bisa mengasihi orang who God brought us within the community we Yeah. live in, yang Allah bawa di dalam perkumpulan bagi kita, sekitar kita, then we can't expect others to bring others into that community. dan kita tidak bisa mengharapkan orang lain untuk membawa jiwa baru. We need to learn how to forgive Kita harus belajar bagaimana cara mengampuni 70 times 7. 70 kali 7. I have often sang the song. Saya sering kali menyanyikan lagu ini. They will know we are Christians by our love. Mereka akan tahu kita orang Kristen oleh kasih kita. I certainly want that to be true Saya benar-benar mau itu menjadi in my kenyataan life. di dalam kehidupanku. I want to live in such a way Saya mau hidup that the world will know that I am a Christian. sehingga dunia tahu bahwa aku orang Kristen. I am sure you want to live that way too. Dan saya yakin kau semua juga mau hidup yang That seperti itu. people will know you are a Christian by your love. Bahwa orang-orang sekitarmu akan tahu bahwa engkau Kristen oleh kasihmu. Jesus' teaching Tuhan Yesus mengajarkan went beyond loving our friends and family. melebihi mengasihi kawan-kawan dan keluarga kita. In Luke 6:27, Di Lukas 6 ayat 27, Jesus said, Tuhan Yesus mengatakan, "But I say to you who hear, "Tetapi aku berkata kepadamu, love your enemies, kasihilah musuhmu, do good to those who hate you." berbuatlah baik kepada mereka yang membencimu." This was contrary to the way people thought. Ini berbeda, bertentangan dengan yang biasa orang-orang pikirkan. Loving your enemies was a radical idea. Mengasihi musuhmu adalah ide yang berbeda. This is what Jesus calls us to. Inilah yang Tuhan Yesus panggil kita untuk A lakukan. radical life of loving our enemies, Hidup yang radikal, yaitu dengan mengasihi musuh kita. of doing good to those who hate you. Lakukan yang baik kepada mereka yang membenci kita. There is a powerful scripture Ada ayat yang sangat kuat of a woman who has been caught in adultery. yang seorang wanita yang dibawa yang berzina. They bring this woman before Jesus. Mereka membawa wanita itu kepada Yesus. It's actually a trap. Itu sebenarnya adalah suatu jebakan. They understanding Jesus is extending love and mercy. Mereka tahu bahwa Yesus mengajarkan tentang kasih, belas kasihan. They want to catch him in a trap. Mereka mau menjebak Yesus. Will he follow the law? Apakah Tuhan Yesus mau mengikuti hukum? The woman in adultery is standing. Wanita yang dalam perzinahan ini sedang berdiri. Public example. Adalah sebagai contoh di masyarakat. I'm sure she has her head bowed in shame. Saya percaya wanita itu menundukkan kepalanya karena malu. They say, Mereka berkata, the law says she must be stoned. hukum mengatakan bahwa wanita itu harus dilempar batu. What do you say? Apa yang kau katakan? One question I often have Pertanyaan yang saya sering punya. is, where is the man? Nah, di mana prianya? There are two people for adultery. Untuk berzinahan harus ada dua orang. The law says to stone the man and the woman. Hukum mengatakan harus merajam yang pria maupun wanita. How come the man is not here? Kok prianya tidak ada? We are never told this. Kita tidak pernah diberitahu tentang hal ini. But we have this woman, Tapi kita punya wanita di sini and she is standing, dan dia berdiri. and she probably is wondering, what will Jesus say? Dan dia mungkin berpikir-pikir apa yang akan Yesus katakan. She is probably expecting to be stoned. Mungkin dia berpikir dia akan dirajam. She knows the Pharisees and Sadducees follow the law. Perempuan ini tahu bahwa orang Farisi dan Saduki mengikuti hukum. Jesus begins quietly. Yesus diam. It says he has a stick and he is writing in the sand. Dikatakan Yesus mempunyai sebatang tangkai dan menulis. He says, Tuhan Yesus berkata, he who is without sin, dia yang tidak punya dosa cast the first stone. boleh melempar batu pertama kali.
And then he is writing in the sand. Dan Tuhan Yesus menulis di pasir. I wonder what is he writing? Saya bertanya-tanya, sebenarnya Tuhan Yesus tulis apa ya? We are never told. Kita tidak pernah diberitahu. Maybe he is writing the words murder, Mungkin Tuhan Yesus menulis yang pembunuhan, lying, pembohongan, all of the sins of the people in the crowd. dosa dari orang-orang banyak itu. Those that are calling for this woman to be stoned. Itu yang bilang bahwa perempuan ini harus dirajam. I don't know what he is writing. Saya tidak tahu apa yang Tuhan Yesus tulis. But the older men in the crowd Tapi yang menyuruh mereka di dalam keramaian itu are the first to get the point, adalah orang yang paling mengerti. to drop their stones and walk away. Jadi mereka lepaskan batu itu dan mereka pergi. You see, Jesus' sentence, Dan kau tahu, he who is without sin, siapa yang tidak ada dosa cast the first stone. boleh melempar batu pertama kali. They realize Mereka menyadari they are not without sin. mereka adalah orang berdosa. No one is without sin Tidak ada orang yang tidak berdosa except Jesus. kecuali Yesus. Jesus, Yesus the only one qualified adalah orang yang paling without layak, sin tanpa dosa, to cast the first stone. untuk melempar batu. Of course, Jesus does not do this. Tentu saja Tuhan Yesus nggak mau melakukan hal ini. So Jesus waits. Jadi Tuhan Yesus menunggu. Everyone leaves. Akhirnya setiap orang pergi He asks the woman, dan Yesus tanya kepada perempuan itu, "Where are your accusers? di mana orang-orang yang menuduhmu? Is there no one left to condemn you?" Tidak ada orang lagi di sini yang menghukum engkau? I'm not sure if she looks up. Dan saya tidak yakin bahwa perempuan itu berani melihat. Jesus says, Tuhan Yesus berkata, "Neither do I condemn you." saya juga tidak akan menghukummu. Jesus, Tuhan Yesus, the only one without sin, satu-satunya yang tanpa dosa, the only one who could extend such radical love, satu-satunya yang bisa memberikan kasih yang luar biasa itu, radical forgiveness. secara pengampunan yang radikal. And then Jesus finished. Dan ketika Tuhan Yesus selesai, Go and sin no more. pergilah dan jangan berdosa lagi. And that's what Jesus says to us. Dan itulah yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. He does not condemn us for our past sins. Tuhan Yesus tidak mau menghukum kita untuk dosa-dosa masa lalu. He holds nothing to account. Tuhan Yesus tidak mengingat itu, tidak mencatat. But he also reminds us Tapi Tuhan Yesus juga mengingatkan kita. we must seek to follow him, Kita harus mencari untuk mengikuti Tuhan. to go and sin no more. Untuk pergi dan jangan berdosa lagi. This is what repentance means. Inilah arti dari pertobatan. That we seek to follow him, Bahwa kita mencari untuk mengikuti Dia. to follow the teachings of Jesus. Untuk mengikuti pengajaran Yesus. Not from a law of harshness, Bukan dari hukum-hukum, but from a law of love. tetapi hukum kasih. Jesus said, "If you love me, Tuhan Yesus mengatakan kalau engkau mengasihi aku, you will keep my commandments." engkau akan menuruti perintahku. We don't follow the commandments Kita tidak mengikuti hukum from legalism. dari legalisme. We follow the commandments Kita mengikuti hukum because of our love for Jesus, karena kasih kita terhadap Allah. because of our love for our Father, Karena kasih kita kepada Bapa. and because we want to follow him, Karena kita mau ikut Tuhan. following his love. Mengikuti kasih-Nya. Let's pray. Mari kita berdoa. Dear Lord Jesus, Tuhan Yesus yang baik. thank you for your incredible love and forgiveness. Terima kasih untuk pengampunanmu yang luar biasa. Thank you for the sacrifice you made Terima kasih untuk pengorbananmu. of dying on the cross Mati bagi kami di kayu so salib. that I can be forgiven Sehingga aku bisa of diampuni all of my sins, dari segala dosaku. for the great gift of salvation, Oleh pengampunan yang besar keselamatan. that I have been sanctified, Bahwa aku sudah dikuduskan. though that my sins were as scarlet, Walaupun dosaku merah seperti kain kesumba. they are as white as snow. Mereka putih seperti salju. Fill us with the power of your Holy Spirit, Penuhkan kami dengan kuasa dari Roh Kudus.
Yesus. that we can walk in the power of your love, Sehingga kami bisa boleh berjalan di dalam kuasa kasih-Mu. that we can follow you, Bahwa kami bisa mengikuti Engkau. loving you with our hearts, Mengasihi Engkau dengan segala minds, hatiku, pikiran, body, tubuh, soul, and strength. jiwa dan kekuatan. Help us to continue to live for you Tolong kami untuk boleh hidup buat Engkau in everything we do. dalam apapun yang kami lakukan. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. Amen. Amin.